الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, pada siang ini kita lanjutkan bahasan kita tentang akhlak kepada anak yatim. Ini merupakan salah satu tema akhlak yang dibahas dari buku yang saya tulis, yaitu Akhlak Pribadi Muslim. Di buku ini ada 16 tema yang dibahas. Pada bulan yang lalu kita sudah membahas tentang keutamaan berlaku baik pada anak yatim. Saya ulang kembali karena udah sebulan yang lalu, lupa lagi. Yang pertama adalah memperoleh kebaikan. Maka kalau kita ngusap kepala anak yatim, itu dapat nilai kebaikan dari rambut, sebanyak rambutnya yang kita usap. Tapi jangan ngusap doang. Sesudah ngusap itu kan pertanda kita sayang. Karena sayang kasih makan, gitu. Kasih pakaian. Yang kedua, melembutkan hati. Kalau kita menyayangi anak yatim, itu melembutkan hati. Karena dulu ada sahabat, "Ya Rasul, saya merasa hati saya kasar. Bagaimana cara melembutkannya?" Kata Nabi, "Imsah ra'sal yatim." Usap kepala anak yatim. Wa at'imil miskin. Kasih makan orang miskin. Yang ketiga, rumahnya menjadi rumah yang terbaik. Kalau anak yatim ada di rumah kita dan kita perlakukan dengan baik, maka itu menjadi rumah yang terbaik. Yang keempat, tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, lebih dulu masuk surga dan dekat dengan Nabi di dalam surga. Itu yang sudah kita bahas pada bulan yang lalu. Nah, sekarang kita bahas bagaimana bentuk-bentuk kita berlaku baik pada anak yatim. Yang pertama adalah memperlakukan dengan kasih sayang. Perlakukan anak yatim dengan penuh kasih sayang. Sebab apa? Semua orang harus kita sayangi. Binatang juga kita sayangi, apalagi anak yatim. Jadi perlakukan anak yatim dengan penuh kasih sayang. Makanya hadis tadi menyebutkan usap kepala anak yatim. Nah, mengusap itu melambangkan kasih sayang dan senang. Kucing kalau diusap-usap senang nggak? Nah, senang, meremelek tuh kucing. Burung diusap-usap senang nggak? Nah, ini kadang-kadang kucing diusap-usap, burung diusap-usap, istrinya nggak diusap-usap, anaknya nggak diusap-usap. Nah, anak yatim juga senang kalau kepalanya diusap sebagai tanda kita menyayanginya. Habis itu tanya, udah makan apa belum?
Belum, ayo makan gitu. Maka yang kedua adalah menafkahi. Anak yatim itu dinafkahi. Kita punya anak, kita nafkahi. Anak yatim gak ada bapaknya, kita nafkahi. Bedanya kalau anak kita, ya kita saja yang menafkahi. Tapi kalau anak yatim, banyak orang yang menafkahi. Si anu ngasih, si anu ngasih, si anu ngasih, banyak. Ya, kebutuhannya 3 yang paling pokok. Sandang, pakaian. Anak yatim punya pakaian apa tidak? Kasih pakaian, beliin pakaian. Makan, pangan, ajak makan, bagi makan. Kita ini mampu beli makanan, tapi kalau ada yang traktir senang nggak? Senang. Kita yang mampu beli makanan, kalau traktir senang. Nah, apalagi anak yatim, kasih makanan. Apalagi papan, tempat tinggal. Anak yatim, kalau bicara bagus ya, kalau bicara bagus itu bukan di panti asuhan, bukan di rumah yatim, bukan di asrama, tapi di rumah kita. Nah, bawa tuh anak yatim pulang, tinggal di rumah kita, perlakukan dia dengan baik. Nah, itu namanya rumah yang terbaik nanti. Cuma kan orang bilang apa ya, Pak Ustadz boro-boro bawa anak yatim ke rumah, anak saya aja nggak ada kamarnya. Rumah kecil, anak banyak, kamar cuma 2, anaknya 3, laki perempuan. Satu kamar buat bapak ibu, satu kamar buat anak perempuan. Anak laki, dia mau tidur di mana kek? Anak laki kadang di ruang tamu, gelar kasur, gelar tikar, udah situ dia tidur. Lagi tidur bapaknya pulang, dibangunin tuh anak, bangun, pindah. Bapak orang lagi tidur suruh pindah. Gue mau naruh motor di sini. Gantian nama motor. Ada nggak yang begitu, Pak? Akhirnya tuh anak tidur di musola, tidur di masjid. Bagus. Pengurus masjid yang larang lagi. Emang lu kira masjid tempat tidur? Sana pulang. Nggak apa-apa tidur di masjid. Maka masjid menyiapkan tempat untuk orang tidur, nggak apa-apa. Misalnya ini di dalam buat orang sholat, jangan tidur di sini. Nah, tidurnya di situ tuh, udah disediain karpetnya. Nah begitu. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 177 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama," ini dia, wal masakin wabnas sabil wassailina wa fir riqab wa aqamas salat wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim iza ahadu wassabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Di ujung ayat ini disebutkan mereka itulah orang-orang yang benar,
imannya, dan mereka itulah orang-orang yang takwa. Maka kalau orang imannya benar, takwanya betul, maka ada sifat-sifatnya disebutkan dalam ayat ini. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat itu suatu kebajikan. Yang maksud kebajikan bukan soal menghadapkan wajah ke barat atau ke timur. Dulu kan Nabi waktu di Mekah itu kiblat pertama kan ke Masjidil Aqsa. Ke Masjidil Aqsa. Ketika Nabi di Mekah itu menghadapnya ke Masjidil Aqsa, tapi juga menghadap Ka'bah. Gitu. Menghadap Ka'bah juga, menghadap Masjidil Aqsa juga. Karena kalau di Ka'bah itu kan bisa menghadap kemana saja. Kayak kita nonton bola di stadion, menghadap dari mana saja bisa, barat, timur, utara, selatan, kan gitu. Maka Nabi begitu, misalnya dulu, Masjidil Aqsa ada di sana, nah, ini Ka'bah, Nabi sholat menghadap ke sana, jadi dua sekaligus. Tapi ketika ke Madinah, di Madinah nggak bisa ngadep dua-duanya, sehingga Nabi itu kalau dibilang posisi jadi membelakangi Ka'bah, gitu, membelakangi Ka'bah. Kalau di Madinah itu Ka'bah adanya di sana, kalau di Mekah bisa dari sini ke sana. Sehingga Nabi sholatnya menghadap sana waktu di Madinah. Ka'bahnya Nabi merasa kurang enak, sampai akhirnya Nabi berharap kiblatnya diubah. Akhirnya Allah mengubah arah kiblatnya itu, yang semula sholat ngadep sana, jadi ngadep sana. Itu diubah kiblatnya. Maka tempat Nabi sholat itu disebut Masjid Kiblatain, Masjid dua kiblat, Masjid dua kiblat. Tapi seandainya kita tidak tahu arah kiblat, atau tidak memungkinkan kita menghadap kiblat, ya menghadap mana saja yang memungkinkan. Jangan kemana lu kenapa nggak sholat? Habis gua nggak tahu arah kiblatnya kemana kalau di sini. Nah, bukan alasan. Sekalipun kita nggak tahu, sekalipun kita tahu arah kiblat kemana, tapi karena nggak memungkinkan, ya nggak apa-apa. Kayak lagi di kereta, keretanya arah ke Bekasi, keretanya arah ke Jawa, nah, maka kita nggak menghadap kiblat, nggak apa-apa. Maka kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat, tapi sesungguhnya kebajikan ialah beriman kepada Allah. Yang namanya kebajikan, beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, nabi-nabi, itu namanya kebajikan dalam akidah. Nah, kemudian termasuk kebajikan adalah memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya. Jadi kalau kita katakanlah punya uang, ada kerabat kita membutuhkan bantuan, sekalipun dia nggak minta, kalau memang kita tahu dia lagi membutuhkan bantuan, kasih aja itu kerabat. Begitu.
berbagi kepada kerabat. Maka orang tuh harus sensitif. Misalnya ada famili mau ngawinin anaknya laki-laki, dia mau menikahkan anaknya yang laki-laki, perlu biaya nggak? Perlu biaya. Tanpa dia minta, kita namanya sama kerabat ya bagi sesuai dengan kemampuan. Bagi berapa bisanya kita. Terus anak-anak yatim, berbagi pada anak yatim. Jangan cuma mengusap kepalanya, tapi berbagi. Maka dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke tempat sholat Idul Fitri. Rasul mau jadi khotib, mau jadi imam. Sampai di tempat sholat Idul Fitri, Nabi melihat banyak anak-anak. Anak itu riang gembira, pakaiannya baru, udah pada mandi, udah sarapan, senang mereka di hari raya Idul Fitri. Dari sekian banyak yang Nabi lihat, itu ada satu anak mandi belum, pakaiannya lusuh, tertunduk lesu. Lalu Nabi dekati itu anak. Kamu kenapa nampaknya murung, padahal kawan-kawan kamu gembira? Ya mereka gembira karena mereka punya orang tua. Kalau saya ini anak yatim, saya yatim. Oh begitu. Tapi dia jawab, tapi masih menunduk. Jadi dia nggak tahu diajak bicara sama siapa. Tuh, jadi itu anak yatim nunduk aja gitu. Padahal diajak ngomong. Kalau dengerin ceramah ada nggak yang nunduk aja gitu? Hah? Ya nunduk nggak apa-apa, tapi kupingnya denger. Ini nunduk tapi kupingnya nggak denger. Kenapa? Nah, dia pules. Begitu. Nggak apa-apa, namanya juga orang ngantuk ya. Nah terus, kalau begitu mau nggak kamu kalau menjadikan Fatimah sebagai kakakmu dan Hasan Hussein sebagai teman? Mendengar nama-nama ini, tuh anak baru nyadar dia lagi diajak ngomong sama siapa. Dia lagi diajak ngomong sama Nabi, karena Fatimah itu anaknya Nabi, Hasan Hussein cucunya Nabi. Langsung dia jawab, saya mau ya Rasulullah. Itu artinya Nabi menjadikan anak yatim itu sebagai anak angkat. Nabi ajak pulang, ayo ikut pulang. Sampai di rumah mandi, terus dikasih pakaian, kasih makan. Sudah itu balik lagi ke tempat sholat Id. Ketika sampai di tempat sholat Id, itu anak nyampur lagi dengan teman-temannya. Dia nampak begitu gembira. Dia nampak begitu gembira. Sampai-sampai ada temannya yang bertanya, kamu kenapa sih? Kok kelihatannya girang banget? Nah, senang sekali. Iya, memang saya ini anak yang paling gembira di dunia sekarang. Emang kenapa? Saya ini kan anak yatim. Karena saya anak yatim, bapak saya sudah meninggal, maka mulai hari ini saya dijadikan anak angkat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar hal itu, teman-temannya jadi iri.
Sampai ada di antara mereka yang nyeletuk, coba bapak kita mati juga ya. Pengen tuh anak jadi anak yatim. Begitu. Maka di antara faktor yang membuat orang mendapatkan kenikmatan dalam kehidupan di surga, yaitu adalah karena dia menafkahi anak yatim. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ini surat Al-Insan, surat 76 ayat 8. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin. Jadi kita Pak, kalau ngasih makanan kepada orang, itu makanan yang kita sukai. Ini kan kadang-kadang makanan yang kita udah nggak sukai. Misalnya istri bikin soto, banyak juga bikin soto, udah dimakan nggak habis, simpen di kulkas, besok diangetin lagi. Nah, udah dimakan nggak habis juga, simpen lagi di kulkas. Cuma kata istrinya, wah kalau nggak habis sekarang besok basi, bisa basi. Ya udah kalau gitu kasih orang miskin daripada basi. Nah, jadi ngasihnya bukan karena mau ngasih daripada basi. Seandainya nggak basi, dia nggak mau ngasih. Nah, jadi memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan, tawanan perang misalnya, diculik, itu juga ditawan namanya diculik. Baik, yang ketiga, bentuk berlaku baik itu adalah bersikap adil dan manusiawi. Jadi berlaku adil kepada anak yatim, hak-haknya dipenuhi, itu namanya kita berlaku adil. Dan kalau anak yatim itu perempuan, lalu dia sudah dewasa, mau dinikahi oleh seorang laki-laki, dia juga harus berlaku adil pada anak perempuan yatim itu. Dalam bentuk apa? Memberikan mahar, memberikan mas kawin. Jangan ngomongnya apa? Udah kawin-kawin aja, nggak usah pakai mas kawin. Anak yatim ini nggak begitu. Makanya surat An-Nisa ayat 3 itu menyebutkan, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa masna wasulasa waruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Dan jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu sukai, mau 2, mau 3, mau 4. Kemudian jika kamu tidak dapat berlaku adil, kawini saja 1. Maksudnya apa? Kalau kamu nikah sama perempuan yatim, tetap harus bayar mahar, mas kawin. Mau kawin sama wanita mana juga kamu pasti diminta mahar. Mau 2 kek, mau 3 kek, mau 4 kek, itu kawin mesti dimintai mahar. Kalau nggak bisa ngasih mahar, nggak bisa berlaku adil, ya sudah 1 aja. Maksudnya begitu. Jadi jangan karena mau nikah sama anak yatim udah nggak ada bapaknya, ya sudah, yang penting nikah sama dia, nggak dikasih mahar juga nggak apa-apa. Nggak boleh. Maka
memberi mahar itu bagian yang tidak terpisah dari masalah pernikahan. Meskipun mahar itu boleh ngutang. Mahar boleh ngutang. Meskipun umumnya masyarakat kita bayarnya tunai. Saya nggak pernah dengar saya nikahkan, saya kawinkan engkau dengan anak saya Siti Nurhaliza dengan mas kawin 10 gram perhiasan emas dibayar nyicil. Pernah nggak? Nggak pernah. Boleh nyicil, boleh. Cuma umumnya tunai. Pernah ada orang nikah nih, akad nikah. Itu kan penghulu kasih kode. Nanti kalau tangan saya udah begini, jawab begitu. Saya terima nikahnya gitu. Penghulu kan terus baca khutbah nikah. Khutbah nikahnya pakai bahasa Arab. Kan nggak ngerti tuh si pengantin khutbah pakai bahasa Arab. Sampailah pada kalimat ajakan untuk istighfar. Ketika ngajak istighfar, itu dia kasih kode kepada si calon pengantin laki ini. Maksudnya supaya si pengantin ini ngucapin istighfar. Bukannya istighfar saya terima nikahnya. Dia bilang begitu. Istighfar bukannya saya terima nikahnya. Baik. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 83 itu disebutkan wa iz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa zil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapak. Ini udah dari zaman Bani Israel, udah ada keharusan begini, berlaku baik kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Kalau kita ngomong sama siapapun, ngomonglah dengan kata-kata yang baik, yang enak, yang pantas, yang benar. Begitu. Yang keempat, mendidik secara baik. Anak yatim itu harus dididik. Ada orang nanya, Pak Ustadz, kenapa ya kalau anak yatim nakal-nakal, bengal-bengal? Urusan nakal bengal mah bukan cuma anak yatim, anak kita juga ada yang begitu. Tapi ini beda anak yatim. Ya kalau kelihatannya dia bengal nakal, ya ikut kita mendidiknya. Misalnya di masjid pada lari-larian, pada bercanda, mengganggu orang yang sedang sholat. Dididik, ditanya, nak kamu kesini mau ngapain? Mau sholat. Oh bagus. Kalau lari-larian orang lagi sholat, terus kita lari-larian, boleh nggak? Nggak boleh. Bercanda boleh nggak? Nggak boleh. Gitu. Yang penting dia udah ngerti itu bahwa itu tidak boleh karena mengganggu. Di dalam surat An-Nisa ayat 5 itu disebutkan
wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu, dan yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Jadi mendidik itu diantaranya tidak menyerahkan hartanya pada saat dia belum ngerti ngurusin harta. Misalnya anak yatim, bapaknya mati, bapaknya meninggalkan harta. Hartanya disebut harta waris. Ini anak yatim umur 3 tahun. Jangankan urusan harta waris, bapaknya mati aja dia nggak ngerti. Lalu ada orang suatu ketika nanya, "Bapak kemana?" "Bapak lagi tidur." "Tidur di mana?" "Sono di kebun." Karena dia waktu itu ikut pemakaman, diajak ke kuburan. Di kuburan ada pohon apa? Ada pohon Kamboja, ada pohon kecapi, begitu ya. Kalau dulu tuh ada pohon rambutan di kawasan kuburan. Dibilang kebun sama tuh anak, "Bapak lagi tidur di kebun." Maka hartanya harus dikelola. Hasil dari pengelolaan buat biaya hidupnya. Kalau tidak ada santunan, nggak ada yang membantu untuk biaya hidupnya. Jangan malah harta itu habis untuk biaya hidup. Pas dia udah gede, udah habis. Nah, jangan begitu. Yang kelima, kalau dalam konteks ada peperangan, maka perang itu kalau menang itu dapat ghanimah. Orang-orang yang dapat ghanimah, harta pampasan perang, itu juga berbagi pada anak yatim. Di dalam surat Al-Anfal ayat 41 itu disebutkan, "Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang kamu dapat sebagai pampasan perang, maka sesungguhnya 1/5-nya untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada hamba kami di hari Furqan, yakni hari bertemunya dua pasukan yang Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Jadi kalau dapat ghanimah bagi anak yatim. Pokoknya kalau kita dapat harta yang kita sendiri nggak begitu susah mendapatkannya, sebagai tanda syukur berbagi kepada anak yatim. Bahkan yang keenam, mendapat bagian dari harta waris yang diperoleh. Kita kalau warisan itu kan dapat warisan harta hanya karena bapak kita meninggal yang punya harta. Bapak kita yang berjibaku nyari uang begitu susah, gara-gara dia meninggal kita dapat hartanya. Maka disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 8, "Wa iza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa." Dan
apabila sewaktu pembagian harta waris itu hadir kerabat, anak yatim, orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Ada apa ini kumpul-kumpul? Oh, ini lagi ada pengaturan pembagian harta waris dari almarhum. Pada dengerin tuh, pada ikut. Tetangga, apa kerabat, ada anak yatim, pada dengerin, pada ikut. Nah, lalu sudah selesai dibagi harta waris, maka yang dapat harta waris mestinya berbagi nih pada orang-orang yang dengerin. Makanya di masyarakat kita ada istilah uang denger. Nah, uang denger. Lalu ucapkan perkataan yang baik. Jangan kesel. Udah nih, gue bagi lo. Nih, cepet-cepet. Oh, udah sana. Pada mau dengerin aja urusan orang. Jangan ngomong begitu. Doain saya ya, mudah-mudahan harta ini berkah gitu. Nah, terus melindungi, yang ketujuh, melindungi, mengelola dan mengembangkan hartanya. Jadi kalau anak yatim punya harta, kita kelola. Nanti bertambah hartanya. Misalnya anak yatim ini dapat warisan 2 pintu rumah kontrakan. Rumah kontrakan. Maka uang kontrakannya dikelola. Misalnya sebulannya 1,5 juta, 2 pintu 3 juta. Sebulan setahun ya, kalau 3 juta sebulan, setahun berapa? 36 juta setahun. Nah, uang ini dikelola. Ada tanah di sebelahnya itu mau dijual, dibeli. Nah, dibeli. Berapa itu tanah? 50 meter. Nah, sehingga tanahnya anak yatim ini 2 pintu rumah kontrakan ditambah 50 meter tanah kosong. Lalu 50 meter ini dibikin lagi rumah kontrakan. Jadi 2 pintu. Jadi 2 pintu. Nah, misalnya, sehingga sekarang anak yatim ini rumah kontrakannya 4 pintu. Nanti kalau dia udah gede, kasih. Begitu. Jangan malah habis. Orang-orang pada ngomong, lu kan dulu waktu bapak lu mati, lu dapat kontrakan. Gua dengar 2 pintu apa? Nggak tahu saya. Masa sih nggak tahu? Coba tuh tanya mancing lu tuh. Ah, misalnya. Dia tuh yang ngurusin. Dia nanya mancingnya, "Cing, saya punya warisan kontrakan rumah." "Oh iya, dulu bapak meninggal, lu warisannya kontrakan 2 pintu. Tapi udah habis." "Habis buat apa?" "Ya buat lu biaya hidup. Sekolah dari SD, SMP, SMA, kuliah, jadi sarjana. Emang dari mana kalau bukan dari situ?" Nah, itu nggak boleh tuh begitu. Itu namanya tidak dengan cara yang baik.
Nah, yang terakhir, memberikan hartanya ketika sudah dewasa. Jadi ketika dia sudah dewasa, hartanya tadi rumah kontrakan 2 pintu ditambah rumah kontrakan lagi 2 pintu dengan luas 50 meter. Itu namanya hartanya nambah. Nah, itu yang bagus. Begitu. Jadi jangan sampai harta anak yatim dikuasai oleh walinya atau siapa yang diamanahi, malah dia tidak amanah, habis harta anak yatim itu. Baik, saya beri kesempatan yang mau menyampaikan pertanyaan. Alhamdulillah, kita selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan bagi para teman yang bertanya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanyakan, ada seorang keluarga, tapi anaknya banyak, ditinggal ayahnya nggak jelas mana, itu udah bertahun-tahun. Kalau dibilang yatim juga enggak, ada hubungannya, tapi ayahnya nggak bertanggung jawab. Jadi itu termasuk yatim nggak tadi? Karena anaknya itu seperti semua. Ya. Termasuk itu aja. Baik. Salam. Ya, kalau itu bukan anak yatim, sehingga tidak boleh dana yatim disalurkan kepada mereka. Masuknya kemana jadinya? Anak terlantar. Anak terlantar tanggung jawab negara. Gitu. Belum terlantar aja negara udah ngasih makan, apalagi terlantar. Gitu. Jadi itu tanggung jawab negara. Tapi kalau negara tidak bertanggung jawab, ya masyarakat bertanggung jawab. Sedekah pada orang yang tidak mampu. Jadi membantu orang tuanya yang tidak bertanggung jawab dengan kita menafkahi, mendidik, dan seterusnya. Begitu, Pak. Ada lagi? Cukup? Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas. Insya Allah masih ada satu bagian dari akhlak pada anak yatim ini, hal-hal yang buruk dan dilarang. Nanti kita sambung. Jadi pembahasannya jadi 3 kali, akhlak pada anak yatim. Kita akhiri dengan sama-sama berdoa. Kita mulai dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.